Halo Sobat Pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update ini teman-teman. Oke ya, ini sudah masuk bulan Maret nih teman-teman, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Tanggal 14 Maret, hari P-Day ya. Mudah-mudahan sesuai rumor yang beredar yang sangat rame nih ya teman-teman. Tanggal 14 Maret ini Open Mainnet dapat diluncurkan ya, mudah-mudahan saja ya. Nah, kita doakan semua nih. Nah, teman-teman, eh, open minded ya, isu open minded memang sangat penting teman-teman, karena itu merupakan tonggak, eh, tolak ukur ya, tonggak atau tolak ukur ya keberhasilan dari project P ini menurut saya ya. Karena ujung-ujungnya kan di sana teman, di open minded. Setelah open minded sukses, mau berapapun itu nanti sebuah koin Pi dihargai atau harganya berapapun itu, menurut saya ya sukses karena sudah open minded teman-teman ya. Karena kita tidak bisa berandai-andai, berangan-angan harga pi seginilah ya, apa harga pi sesuai konsensus lah, tetapi tidak open minded ya percuma teman-teman. Yang penting open minded dulu menurut saya. Setelah open minded, berapapun harga nanti ini global tercipta di sana ya, itu sukses menurut saya. Karena ujung pangkalnya kan di open minded teman. Nanti setelah open minded kita lihat pergerakan pasar kemana, pergerakan kerjasama kolaboratif dari pionir ini ke arah mana nanti ya, apakah akan banyak yang menjualnya, otomatis akan turun harga, atau banyak yang malah menghold ya, otomatis harga akan naik, atau pembandingnya gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya yang penting open minded dulu, mau berapapun itu harganya, yang penting open minded dulu, baru itu dinamakan sukses teman-teman, dan project ini berhasil ya. Nah, bicara tentang open minded teman-teman, jangan kita terlalu jauh dulu ya. Nah, saya akan kembali mengingatkan ke kalian apa sih yang perlu kita siapkan menjelang open minded ini ya. Mudah-mudahan saja tanggal 14 Maret ini ya launching ya open minded. Kita tunggu saya tanggal 14 Maret teman-teman ya. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan teman-teman ya? Ya, termasuk di akun kalian yang penting kita kembali ke diri sendiri dulu ya. Kita menunggu-nunggu open mainnet, ingin segera open mainnet, tetapi akun kita belum siap teman-teman. Yang pertama memang harus kita persiapkan. Nah, seperti kita lihat nih di video di samping teman-teman, di akun Pi Network kita itu harus betul-betul sudah terverifikasi ya, baik nomor handphone, akun Facebooknya kalau bisa, emailnya, termasuk passwordnya ya, itu harus betul-betul sudah terverifikasi dan centang hijau. Itu akan lebih baik ya, akan lebih aman, akan lebih secure nanti setelah open mainnet terjadi. Jadi di menu profile kalian bisa lihat ya, di sana ada centang hijaunya ya. Kecuali yang sudah KYC kan ada ada centang tambahan di paling bawah, yaitu KYC-nya sudah centang biru. Kalau saya belum nih ya. Jadi baru terverifikasi Facebooknya, terverifikasi nomor handphone, terverifikasi email, dan terverifikasi password. Itu penting teman-teman, harus sudah terverifikasi. Saya tinggal nunggu satu lagi nih, verifikasi KYC ya. Oke teman ya, itu di menu profile, itu di settingan atau di persiapan di akun Pi kalian harus sudah tercentang semua ya keamanannya. Jadi profil itu kan menunjukkan keamanan akun kita ya, seperti Facebooknya sudah terverifikasi, nomor handphonenya terverifikasi, emailnya terverifikasi, passwordnya sudah terverifikasi. Itu merupakan modal besar untuk keamanan akun Pi kita teman-teman ya. Kemudian lanjut teman-teman di progress mainnetnya ya, kita menjelang open mainnet, ini harus sudah siap nih semua ya. Di poin minimal sebelum lolos KYC ini ada poin-poin tertentu yang kita harus sudah terverifikasi teman ya, harus sudah dicentang hijau ya oleh core team, mulai dari membuat dompet kan ya. Tentu saja untuk untuk miningnya kan harus mempunyai aplikasi Pi Networknya ya. Kemudian membuat dompetnya juga alamat addressnya sudah terverifikasi seperti ini teman-teman ya di video. Jadi itu harus sudah terverifikasi semua ya. Kemudian ya di ujungnya kan KYC teman ya. Di proses mainnet ini, tahapan-tahapan mainnet ini menjelang mainnet, tentu yang paling sulit memang sekarang adalah, yang paling ditunggu-tunggu adalah proses KYC ya. Karena KYC ini seperti yang dibilang oleh core team, sifatnya bukan kita
mendaftar tetapi bersifat undangan ya. Kalau kita sudah diundang nanti akan ada notifikasi di beranda Pi Network kita teman-teman. Jadi sifatnya ya kita hanya menunggu ya. Kita tidak bisa mengajukan email atau mungkin ke core team gitu ya, pingin segera KYC. Tapi kan sifatnya KYC ini seperti yang dibilang di mode facts-nya, bahwa KYC ini masih bersifat undangan. Jadi siapa yang diundang nanti akan ada notifikasi di beranda akun mereka, di Pi Network mereka, dan tentunya kita harus segera mengeksekusi ya. Kalian siapkan KTP-nya yang jelas, identitasnya mau KTP mau SIM silahkan ya. Terus siapkan juga fotonya, nanti foto selfie-nya harus sudah bisa clear ya, harus bisa sejelas mungkin. Makanya untuk kameranya harus betul-betul bisa mendukung teman-teman ya untuk proses selfie ini, karena sedikit saja tidak jelas nanti akan menjadi kendala terhambatnya kita tidak lolos KYC ini, tidak lolos verifikasi ya. Kemudian saya ingatkan juga nih untuk kalian yang lagi menunggu proses KYC mungkin ya, kalian harus betul-betul menyimpan sandi prase atau password untuk masuk ke wallet kalian. Jangan sampai nanti setelah open mainnet, setelah lulus KYC ya kalian nggak bisa masuk ke wallet kalian ya, percuma ya. Makanya saya sarankan, ini sebetulnya sudah saya bahas kalau nggak salah di konten sebelumnya teman-teman. Kalian sarankan nih kalian bisa bikin seperti ini ya. Jadi ini semacam ID card ya, dibikin ID card. Kalian bisa bikin sandi prase kalian itu di barcode kan seperti ini teman-teman ya. Nah ini ya, ini bisa bikin sendiri lah ya. Jadi wallet addressnya pun ada, tinggal di barcode baru muncul wallet addressnya. Untuk sandi prasenya pun bisa teman-teman ya. Di sini sudah public address, yang di sininya private key, di sini nih private key teman-teman ya. Nah ini ya, private key-nya di barcode, tinggal barcode nanti muncul sandi prasenya yang 12 angka itu ya, 16 angka saya lupa lagi. Ini tinggal di barcode nanti muncul. Jadi saya ingatkan kembali ya, itu persiapan-persiapan yang harus kita siapkan menjelang open mainnet. Jangan sampai setelah open mainnet dan kalian mendapat undangan KYC ada tahapan-tahapan yang kalian belum selesaikan, nantinya akan menjadi masalah teman-teman. Apalagi ini untuk masalah ini ya, masalah sandi prase ini penting. Jangan sampai setelah open mainnet, setelah koin kalian bisa dimigrasi, kalian tidak bisa akses ke wallet kalian ya, percuma ya. Makanya amankan sandi prase kalian, password kalian untuk masuk ke wallet kalian sebaik mungkin, backup di berbagai tempat ya. Seperti ini sangat bagus, saya sarankan kalian bentuk seperti KTP seperti ini ya teman-teman ya, jadi bisa aman ya. Oke teman-teman ya, itu aja informasinya menjelang open mainnet nih, apa aja yang harus kita siapkan. Mudah-mudahan sih ya, memang di tahun ini Maret mungkin Juni ya, yang penting di tahun inilah ya kita bisa open mainnet. Walaupun saya belum lolos KYC ya, saya nggak bisa berbuat banyak nanti walaupun setelah open mainnet, tetapi ujung tombak keberhasilan bisa dilihat di sana teman-teman, di open mainnet. Mau berapapun nanti harganya, tapi kalau sudah open mainnet tentu si firewall-nya, si portalnya kan sudah dibuka nih ya, kita bisa transaksi antar blockchain. Dan tentunya kalau setelah sudah open mainnet ya, itu kita sudah masuk ke kripto yang diperhitungkan ya di exchange, mungkinnya di blockchain lain. Jadi intinya segeralah open mainnet. Kita sangat menunggu launchingnya open mainnet, mau berapapun nanti harganya yang terbentuk di pasar global. Yang penting open mainnet aja dulu, itu baru tolak ukur suatu project itu bisa berhasil teman-teman ya. Karena walaupun di enclosed mainnet ini bisa ada banyak dApps marketplace di ekosistem internal, bisa barter barang, bisa jasa ya, itu bisa kita bertransaksi di sana. Tapi tetap kan teman-teman ya, jadi faktor open mainnet ini sangat penting, karena kan ini terakhir bahwa dikatakan di white papernya juga, fase terakhir adalah fase open mainnet ya, setelah sebelumnya testnet dan persiapan itu ya, bootstrap ya, yang pertama bootstrap, terus testnet, terus mainnet. Tahap 2 juga ada 2 tahap, closed mainnet sama dengan lanjut ke open mainnet ya. Jadi kita doakan sama-sama teman-teman ya, mudah-mudahan nih open mainnet segera launching, dan setelah launching nanti kita lihat nih ya
gimana nih ya Pi ini bertarung di kancah blockchain ya. Oke, itu aja informasi kali ini. Mudah-mudahan terus memotivasi kita semua dan terutama saya sendiri, karena ini sudah cukup lama menunggu undangan KYC ya. Mudah-mudahan saya segera mendapatkan undangan KYC dan bisa segera mengeksekusinya. Nah, bagi kalian yang sudah lolos KYC, jaga Pi kalian baik-baik teman-teman ya. Jaga Pi kalian yang sudah dimigrasi ke wallet kalian, jangan simpen. Maksud saya jangan jual murah-murah ya. Kalian hold aja dulu teman. Kita lihat nih setelah open mainnet di angka berapa nanti Pi ya. Sekian, terima kasih. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, karena di channel ini saya memberikan informasi-informasi yang tidak hanya membuat kalian berhalusinasi tentang Pi. Saya ambil jalur tengah. Begini loh faktanya Pi ini tidak hanya mengiming-imingi ya sesuatu yang tidak jelas, yang tidak berasal dari core team, tetapi memang untuk informasi open mainnet ini sangat ramai dibicarakan, tetapi memang di web resminya pun belum ada indikasi ke arah sana. Tapi kita lihat saja, siapa tahu kalau memang open mainnet ini nanti terjadi ya launching dan bisa langsung kita bertransaksi antar blockchain ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.